Selamat pagi semuanya, Shalom. Ada banyak saya lihat yang tidak hadir di minggu kedua. Saya juga nggak tahu kenapa, harusnya minggu kedua udah banyak tapi nggak banyak hadir. Itu seri 1, bagian 1, ada di Facebook, GB Immanuel. Saudara silakan dengar kalau memang antusias mendengar pelajaran penting untuk menjadi bekal perjalanan kita di tahun 2026, bahkan sepanjang tahun, sepanjang umur hidup kita. Itu firman yang membekali kita. Jadi mengawali tahun ini Tuhan mau kita semua boleh menjalaninya dengan baik, mengalami janji-janji Tuhan, dan mengakhiri tahun 2026 dengan kemenangan-kemenangan, dengan banyak kesaksian. Tapi Tuhan mau juga kita lakukan bagian kita, katakan amin. Ya. Ada bagian Tuhan untuk memberkati, menggenapi janjinya, tapi ada bagian kita, saudara, untuk kita lakukan supaya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini seri kedua, minggu depan seri ketiga datang lagi, supaya saudara memiliki bekal cukup untuk menjalani 2026. Saya akan mengulang satu statement yang saya aminkan dari seorang hamba Tuhan yang terkenal, yang banyak diundang. Saya suka lihat juga klip khotbahnya, Ibu Pendeta Debbie Bashir. Nah, ini saya awali buat saudara. Ibu ini bilang begini, untuk diselamatkan, untuk menerima anugerah keselamatan, itu tidak ada syarat, saudara. Kita tidak perlu lakukan apapun untuk menerima anugerah keselamatan. Dan kita sudah menerimanya. Tuhan memberikan hidupnya, nyawanya. Tuhan rela mati di kayu salib. Dia menanggung segala hukuman yang harusnya kita terima karena dosa-dosa kita. Dia yang mulia, raja segala raja, penguasa alam semesta yang bertata di surga, turun ke dunia, menjadi manusia. Menanggung segala dosa, menggantikan kita. Supaya kita ditebus, diampuni, dikuduskan, diselamatkan. Dan kita sudah menerima karya keselamatannya. Kita menerima keselamatan dari Tuhan. Ada tiket, katakan ada tiket. Ada tempat nama kita di surga. Masalahnya kita masih hidup di dunia, amin. Kalau kita terima Yesus, langsung kita mati. Ada tempat di surga. Masalahnya kita masih hidup di dunia. Ada perjalanan yang harus kita jalani. Ada kehidupan dengan segala pergumulan, tantangan, godaan yang harus kita hadapi. Dan Alkitab berkata, peganglah apa yang ada padamu. Jangan sampai itu lepas. Tiket itu harus dipegang, keselamatan harus dijaga. Bahkan Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar akan Allah. Keselamatan yang kita peroleh sebagai anugerah melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib. Yang dibayar bukan dengan emas, perak, permata, tapi dengan darah Yesus, dengan nyawanya. Anugerah buat kita, kita tidak lakukan apapun. Kita harus menjaga, menghormati pengorbanan Tuhan. Dengan mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Dia. Supaya hidup kita yang diselamatkan Tuhan ini menyenangkan hatinya. Kita orang berdosa, diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan. Kita tidak layak, tapi kita dilayakkan. Kita diangkat menjadi anak Tuhan. Kita diangkat menjadi kekasih-kekasihnya. Orang-orang yang dicintai Tuhan. Orang-orang yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan Tuhan mau kita menyadari kasih kebaikan. Dengan cara apa? Menghormati Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih lagi. Mencintai Tuhan. Hidup kudus, taat, setia sama Tuhan. Amin. Tuhan kenal, Alkitab berkata, Tuhan tahu setiap pribadi. Tuhan tahu, kenal pribadi Pak Semi.
Kenal Willy, kenal satu persatu, dia kenal kita, dia tahu apa yang kita lakukan, dia tahu isi hati kita. Ibu Pendeta Dewi Basir bilang begini, untuk terima keselamatan, anugerah kita tidak perlu lakukan apapun. Tapi untuk diberkati, untuk mengalami janji-janji Tuhan, untuk mengalami mujizat Tuhan, ada syaratnya saudara. Katakan ada syarat. Tidak bisa kita begini-begini saja lalu mengalami mujizat. Mengalami terobosan, pemulihan, mengalami janji Tuhan. Tidak bisa. Ada syaratnya, saudara. Saya dalam perjalanan tadi dari rumah, di mobil dengan Bu Dewi, saya suka ngobrol, saya bilang begini, harusnya kita itu sadar ya, kalau kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Selama kita hidup, kita itu selalu mengalami pergumulan demi pergumulan demi pergumulan. Memang itulah kehidupan di dunia yang penuh dosa ini. Banyak pergumulan, saudara. Harusnya, saya bilang Bu Dewi, kita ini jemaat, semua orang sadar kita ini punya pergumulan hidup. Sekarang orang banyak mengalami pergumulan keuangan. 80%, 70% keuangan. Bahkan tidak hanya keuangan, mungkin sekali datang pergumulannya 2-3 pergumulan, saudara. Tidak hanya bergumul soal uang, tapi juga sakit penyakit. Mengalami pergumulan keluarga, pekerjaan, masalah hubungan suami istri, orang tua anak, dan lain sebagainya. Lalu saya bilang begini sama Bu Dewi tadi dalam perjalanan, begitu masuk aviari. Harusnya jemaat ini, khususnya jemaat, sadar kita perlu Tuhan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan, menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan, senangkan hati Tuhan. Supaya Tuhan berkenan memberkati, Tuhan berkenan menolong, Tuhan berkenan menyatakan mujizatnya. Bukan malah suka-sukanya ikut Tuhan, ibadah suka-suka, melayani suka-suka. Dengar firman suka-suka aja yang mau taat sama enggak dipilih-pilih firmannya. Nah, saya sampaikan kepada saudara hari ini. Tentu kita ingin 2026, kita boleh menjalani hari-hari kita berkemenangan, penuh sukacita, ngalami mujizat, ada terobosan, ada berkat, ada janji Tuhan yang digenapi, ada doa-doa yang dijawab, amin. Ya, karena kalau kita ini hidupnya benar, perhatikan saya. Kalau kita ini hidupnya benar, katakan hidup benar. Ya. Tuhan itu melihat hidup kita benar. Tuhan pembuat mukjizat itu disenangkan. Kita hidup di hadapannya menyenangkan hati Tuhan. Harusnya kita ngalami tiap hari berkat Tuhan. Sering kali ngalami mukjizat. Sering kali kita melihat perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Karena hidup kita benar, berkenan di hadapan Tuhan. Bukan sebaliknya kita suka-suka ikut Tuhan. Lagi pingin ibadah. Keganggu dikit, ya udah gak ibadah deh. Udah lah gak komsel-komselan, gak baca firman, gak penting. Bukan gitu ikut Tuhan. Harusnya makin lama, berapa lama kita ikut Tuhan? Mungkin ada yang 10 tahun, ada yang baru, ada yang 20, atau bahkan dari dalam kandungan sudah Kristen, karena opung-opung Kristen. Coba periksa, apakah makin hari kita itu makin sungguh-sungguh ikut Tuhan? Iman makin kuat, ketaatan makin bagus, makin dekat sama Tuhan, makin rajin doa, rajin baca firman. Coba introspeksi. Harusnya kita makin dekat, makin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Rohani kita makin tumbuh. Amin. Sesuatu yang bertumbuh pasti menghasilkan buah. Perhatikan saya lagi ngomong ini. Banyak statement-statement saya yang penting. Tangkap ya. Sesuatu yang bertumbuh pasti menghasilkan buah. Dan kalau menghasilkan buah, buah itu bisa dinikmati. Katakan amin. Kalau rohani saudara bertumbuh ikut Tuhan, pasti ada buahnya. Yang menikmati siapa? Pertama saudara sendiri. Tuhan juga menikmati, orang-orang sekitar kita menikmati. Amin. Karena itu mari saudara, ngalami kemajuan ikut Tuhan. Ngalami lebih sungguh lagi.
lebih setia, lebih taat, lebih gairah ikut Tuhan. Saya akhir tahun, puji Tuhan, saya ada di Vietnam, di Ho Chi Minh City. Saya tanya anak-anak, kumpul di Kuala Lumpur, saya bilang, yuk kita jalan-jalan. Nanti saya cerita gimana Tuhan memberkati. Malam tahun baru ketika saya mandi, lucu ya kalau saudara sering dengar cerita saya. Saya tuh banyak dapat pewahyuan waktu mandi saudara. Banyak di toilet tuh. Karena waktu, ini bisa saudara terima atau enggak masalah. Saya mau ngomong gini. Saya kalau mandi itu, ya pakai shower ya, kan tutup mata. Saya tuh banyak merenung connect sama Tuhan. Ya, kalau saudara mau bilang, sok rohani, ya terserah, nggak apa-apa. Ini hidup saya. Saya banyak ngerenung soal Tuhan. Tuhan mau ngomong apa? Saya banyak renungin soal Tuhan. Dan waktu saya mandi malam tahun baru itu, saya tuh biasa mandi malam pas mau tidur, saudara. Pagi nggak mandi lagi, saudara. Karena malam udah mau tidur mandi. Habis jalan seharian malam tahun baru itu saya mandi. Lalu saya introspeksi hubungan saya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya ya. 2025 saya banyak bolong-bolong, malas baca firman. Ampuni saya Tuhan. Tapi 2026 saya janji, saya mau baca firman. Dan saya lakukan. Karena saya orangnya, apa yang saya ngomong saya akan lakukan. Saya komit, saya orangnya iya, enggak. Saya lakukan. Dan waktu saya mulai baca firman lagi, saya bersuka cita karena Tuhan banyak kasih pewahyuan. Makanya saya bisa khotbah 3 kali nih bulan ini. Saudara, tahun ini Pak Niko, gembala pembina kita memberi tema tahunan. Tahun melaksanakan amanat agung, tahun memberi kesaksian. Ya. Saya mau bilang begini, bagaimana mungkin kita bisa bersaksi sama orang kalau kita nggak pernah terima firman dari Tuhan? Kalau kita nggak baca firman, nggak mungkin. Dan bagaimana mungkin kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kalau apa yang Tuhan suruh kita nggak pernah lakukan. Kita cuek, mau tahun apa terserahlah. Padahal tiap tahun ada tema, tahun ini tahun amanat agung. Kita disuruh bersaksi, menginjil, beritakan kabar baik, bawa orang kepada Tuhan. Kita cuek, biarin aja, gak pedulilah, terserah mau tahun apa. Kira-kira Tuhan senang gak? Lalu kalau sikap kita kayak gitu, lalu doa sama Tuhan, Tuhan tolong aku ya, aku pingin ini itu, Tuhan berkati. Kira-kira Tuhan gimana lihat kita? Saudara aja kalau ada karyawan atau anak saudara disuruh gak mau lakukan, cuek-cuek. Lalu datang sama saudara minta sesuatu, kira-kira gimana perasaan saudara? Tapi sebaliknya kalau saudara, tahun amanat agung ya, aku harus lakukan. Aku persiapkan diriku, aku mau menginjil, bawa jiwa. Setiap jiwa yang dibawa, kita dapat kredit poin, dapat poin yang dicatat dalam kehidupan, kitab kehidupan. Waktu nanti kita mati dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, ada catatan. Apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Nah kalau kita nggak peduli, ikut Tuhan biasa-biasa. Kira-kira gimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita hidup suka-sukanya, tapi berharap tahun 2026 kita cuek ikut Tuhan. Suka-sukanya aja, nggak sungguh-sungguh. Kira-kira 2026 jadi tahun kemenangan enggak? Jawab sendiri. Saudara, saya nanti kasih kesaksian sama saudara di tengah-tengah. Bagaimana saya berpuluh tahun ikut Tuhan melayani. Dan makin hari, saya boleh bilang saya bersyukur untuk keputusan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tahun 2025 ada pergumulan, masalah. Kami mengakhirinya dengan begitu luar biasa. Dan itu enggak cuma cerita uang, materi. Hidup ini enggak cuma uang, saudara. Ada sukacita, damai, rukun.
Mujizat terjadi, hal-hal doa dijawab. Harapan-harapan digenapi Tuhan. Kenapa? Karena saya dan Bu Dewi ngajarin anak-anak, yuk kita sekeluarga ini cinta Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan, kita menghormati Tuhan. Kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dan kami ngalami kebaikan-kebaikan itu, saudara. Saya mau ajarin saudara melalui pengajaran hari ini. Siap diberkati, amin. Saya rindu saudara tangkap firman ini. Supaya sepanjang tahun 2026, dalam perjalanan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November, Desember, ada banyak kesaksian dari jemaat. Bergumul boleh, itu wajar hidup. Tapi selalu ada mujizat jalan keluar. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita lihat, boleh ditampilkan. Baik. Minggu lalu temanya prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Jadi bulan ini bicara prioritas. Ya. Jadi ada berbagai subtema minggu lalu. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Pak Timur, minggu pertama memprioritaskan Tuhan. Minggu ini subtemanya jangan salah prioritas. Ayo sama-sama katakan, jangan salah prioritas. Jangan salah, ini mengingatkan kita. Tujuannya supaya kita nggak salah memilih prioritas dalam hidup kita. Ya, karena prioritas hidup kita itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Sangat mempengaruhi. Nah, saya bawa kembali kepada ayat yang kemarin minggu lalu saya sampaikan. Itu Matius 6 ayat 33. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini perintah dan nasihat firman Tuhan yang harus kita ingat dan kita lakukan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Dimulai dengan kata tetapi carilah dahulu, ya. Kata tetapi carilah dahulu itu artinya begini. Selain kita melakukan yang lain, selain kita mengutamakan yang lain, kita lakukan dulu ini, kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah dan kebenarannya? Artinya kita mencari Tuhan, mencari kehendaknya, mencari apa yang disukai, apa yang diperintahkannya, apa rencananya untuk kita lakukan dalam hidup kita. Maka, itu ada kata maka, itu sebab akibat. Nah, orang Kristen kebanyakan suka kali yang kalimat di bawahnya. Semuanya ditambahkan. Asik ya. Semuanya makin kaya, makin hebat, makin. Tapi orang Kristen nggak ngerti, sukanya yang di bawah. Nggak mau lakukan yang di atas. Padahal untuk mendapatkan yang di bawah, janji Tuhan, harus dulu melakukan perintahnya. Saya sering kali ngajar jemaat. Setiap perintah Tuhan, itu pasti ada upah. Perhatikan kalau baca Alkitab, setiap perintah Tuhan pasti ada upah. Nah, sekarang perintahnya cari dulu kerajaan Allah, upahnya apa? Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kalau kita tidak lakukan yang di atas, kita tidak cari dulu, tidak mengutamakan, memprioritaskan Tuhan, kira-kira dapat nggak apa upahnya? Nggak mungkin, saudara. Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Dia Bapa yang baik. Tuhan tuh ingin memberkati kita. Kerinduan hobi Tuhan. Kita punya banyak hobi. Ada yang hobi nyanyi, olahraga. Saya suka hobi olahraga. Ada yang hobi cari duit. Ada yang hobi ini, hobi itu. Hobi jalan-jalan, hobi shopping. Tuhan punya hobi cuma satu. Memberkati kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Kesukaan Tuhan. Tapi Tuhan kasih syarat, taat sama Tuhan, ikuti perintahnya, maka kita dapatkan upahnya. Katakan amin, yang ngerti. Ya, ayo kiri kanan bilang begini, taat sama Tuhan baru dapat upahnya gitu loh.
Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini perintah, nasihat dan janji Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Kalau engkau betul-betul cari Tuhan, saya jamin, ini mimbar yang kudus. Saya punya prinsip, khotbahkan apa yang kau hidupi, dan hidupi apa yang kau khotbahkan. Dan apa yang keluar dari mulut saya, semuanya adalah kebenaran firman Tuhan dan realita yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya nggak mungkin berdosa atas nama Tuhan, tidak. Yang kenal saya tahu, saya orangnya iya, enggak. Saya enggak pernah membesar-besarkan masalah. Enggak pernah. Saya orangnya apa adanya. Dan saya mau bilang begini, kalau saudara betul-betul mengutamakan Tuhan, enggak cuman keuangan yang diberkati, pernikahan diberkati, anak-anak diberkati, semua hidup saudara diberkati. Di dalam masalah saudara beroleh pengharapan. Di dalam masalah saudara tenang, tetap bersuka cita. Ketika saudara bergumul tetap tidur nyenyak. Ketika saudara menghadapi persoalan berat tetap ada kekuatan. Karena Tuhan mengasihi saudara. Amin. Nah, mengawali tahun 2026, Tuhan mengajar dan mengingatkan kita semua agar kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Apa itu prioritas? Prioritas itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang didahulukan, yang diutamakan daripada yang lain. Itu arti prioritas. Jadi tahun 2026, Tuhan mau kita mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan lebih dari yang lain. Lebih dari pekerjaan, lebih dari uang, lebih dari hobi, lebih dari apapun, lebih dari kepentingan diri sendiri. Tuhan nomor satu, segala sesuatunya Tuhan dulu deh. Belajar, gak gampang, tapi kita bisa belajar. Amin. Wah enak Bapak lakukan, gampang. Iya, saya udah belasan tahun belajar, taat. Saya melayani Tuhan sudah 28 tahun. Ikut Tuhan dengan komitmen sungguh-sungguh sudah 28 tahun. Bukan ujuk-ujuk jadi sekarang. Enggak. Mari, belum ada kata terlambat. Kalau kita mau berkata Tuhan aku mau taat sungguh-sungguh. Pasti Tuhan mampukan kita. Amin. Masalahnya seringkali kan kita enggak serius. Enggak mau berusaha. Belajar. Belajar taat. Amin. Ya. Prioritas mendahulukan atau mengutamakan Tuhan dari segala sesuatu. Jadi kalau kita memprioritaskan Tuhan, kita mendahulukan, mengutamakan Tuhan dari segala sesuatu. Lebih dari uang, pekerjaan, usaha, hobi, bahkan kepentingan diri sendiri. Harus gitu. Gak gampang, tapi bisa belajar. Nah, ketika kita mulai belajar lakukan itu, saudara akan lihat pintu surga dibuka, tingkap langit dibuka. Terutama soal uang. Kalau kita ini bilang kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, seringkali kita dihadapkan pada ujian-ujian. Nah, inilah kita introspeksi, kita boleh mengaca, benar enggak saya nih mengutamakan Tuhan? Benar enggak saya cinta Tuhan lebih dari yang lain? Ketika kita dihadapkan pada pilihan, khususnya soal uang, apa yang paling berat saingan utama Tuhan hari-hari ini dalam kehidupan kita manusia, terutama orang Kristen? Uang. Ketika kita bilang cinta Tuhan, diperhadapkan dengan uang, seringkali kita gagal. Kita pinggirkan Tuhan, nanti dululah. Dengan berbagai alasan yang dirohanikan supaya bisa diterima. Gak gampang. Tapi mari 2026 kalau mau ngalami berkat Tuhan, janji Tuhan mujizat. Ketika kita diuji, tunjukkan sama Tuhan, aku cinta Tuhan lebih dari yang lain. Aku cinta Tuhan lebih dari uang, bahkan lebih dari hidupku. Aku akan prioritaskan Tuhan. Saya kasih
contoh aja ya. Tapi tolong ditanggapi positif aja. Berapa tahun lalu saya masih di HOG dulu. Saya ditelepon seorang pengusaha, teman baik. Pak, nanti malam makan ya. Itu Sincia, saudara. Tahu Imlek? Jam 7. Oh enggak bisa, saya bilang. Ada doa pengerja jam 7. Ya udah Pak, jam 5 aja kalau enggak bisa. Boleh. Pelajaran pertama. Saya stop dulu ceritanya ya, pelajaran pertama. Kalau saya diperhadapkan ibadah dan yang lain, saya mengutamakan ibadah. Pelajaran buat saudara, tunjukkan sama Tuhan, ibadah lebih penting dari yang lain. Ayo sama-sama bilang sama saya, ibadah lebih penting dari yang lain. Saya diajak makan, tapi ada ibadah doa pengerja. Saya bilang enggak. Bisa aja saya izin, alasan ada tamu. Enggak, saya bilang enggak. Ada doa Pak, jam 7. Oh iya jam 5, ya udah jam 5. Diundanglah kami para gembala, Pak Irwan dan istri, Pak Erwin dan istri, saya dan Bu Dewi. Kami makan. Sudah 6:30 kami pamit, karena mau ke HOG di Simol. Begitu di mobil sudah pada pergi, dia kasih kue. Besar. Lalu dengan pesan, Pak, ini kan kantong kan, Pak di dalam ada amplop. Karena setiap tahun, setiap Sincia, dia kasih saya angpau. Dan nilainya bukan kecil saudara, besar. Siap Pak, terima kasih. Di mobil saya senang, saya tahu dapat kue, dapat angpau. Saya bilang, Mi jangan lupa ambil angpaunya. Lalu sambil bercanda sama Bu Dewi, kira-kira bilang, berapa Mi ya? Tebak-tebakan. Buka Mi. 1000 Sing dollar. Waktu itu Sing dollar sekitar 10.000. 10 juta. 20 lembar uang dolar Singapura yang 50-an. 1000. Senang dong? Wah, doa. Puji Tuhan doa. Duduk di belakang, di bawah. Di lantai, kan karpet. Lagi doa, dengar suara Pak Niko khotbah. Pak Niko bilang gini, kita mau bangun gereja, mari kita menabur. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini sama saya, ayo, tuh duit tadi kasih. Ayo, itu berkat Tuhan kasih kamu untuk kamu memberkati pekerjaan Tuhan. Saya orangnya nggak suka ngotot sama Tuhan. Pelajaran kedua, jangan pernah berdebat sama Tuhan. Taat saja. Oke? Pelajaran kedua, taat saja. Begitu dengar, saya nggak terikat sama uang, saya memang butuh duit. Tapi soal sama Tuhan, saya tunjukkan saya nggak terikat sama Tuhan, sama uang. Saya bilang sama Bu Dewi, karena kita punya Roh Kudus yang sama, saya bilang, Mami rasa sesuatu nggak? Bu Dewi bilang, iya. Gimana? Oke? Nggak ngomong, duitnya kita kasih nggak? Sudah sama-sama tahu kalau itu Tuhan bicara. Gimana? Oke? Oke. Ya udah, kita sepakati uang 1.000 dolar ini kita akan tabur. Saudara tahu, saya cerita sama Pak Erwin di sebelah saya. Saya bilang, Win. Saya panggil dia nama saudara, karena sahabat lama. Win. Tuhan suruh aku tabur loh, angpau dari Pak Damai. Pak Erwin bilang gini, aku juga. Karena orang Jambi kan, aku juga kata Pak Erwin. Lalu kami menabur dengan sukacita. Bukan sedih, enggak. Kami enggak sedih. Karena kami tahu waktu kami melakukan firman Tuhan. Dan kami menabur untuk pekerjaan Tuhan. Itu bukan beban. Itu bukan kerugian. Itu adalah sukacita dapat kesempatan menabur. Haleluya. Dan waktu kita menabur, kita pasti menuai. Hukum alam dan hukum Tuhan itu pasti. Siapa yang menabur, dia menuai. Bisa besok, bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi. Tuhan tidak pernah lupa, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita seringkali diperhadapkan kepada pilihan
Untuk membuktikan dan menunjukkan kepada Tuhan, apakah Tuhan itu yang lebih utama dari yang lain? Apakah Tuhan jadi prioritas dalam hidup kita? Terutama soal uang. Alkitab berkata, kalau kamu tidak bisa dipercaya dalam hal mamon, siapa yang mau kasih lebih sama kamu? Maaf, saya harus ngomong ini. Ini jarang saya ngomong soal uang. Tapi demi kebaikan saudara. Saudara harus dengar firman Tuhan ini. Kalau dalam hal uang saudara tidak bisa dipercaya sama Tuhan, siapa yang mau kasih lebih banyak lagi? Tuhan gak mungkin kasih. Saya kasih contoh begini. Gereja ini dan firman Tuhan berkata, kembalikan persepuluhan, 10% dari gajimu atau dari keuntungan usahamu. Saya nggak paksa saudara, ya. Keputusan saudara, uang-uang saudara. Saudara kembalikan perpuluhan nggak? Jawab sendiri. Kalau Tuhan kasih engkau gaji 5 juta, perpuluhannya 500.000. Engkau nggak kembalikan kepada Tuhan, di hadapan Tuhan engkau nggak bisa dipercaya. 5 juta aja engkau nggak jujur sama Tuhan, engkau lupa sama Tuhan, engkau nggak taat sama Tuhan. Apalagi 10 juta, 50 juta, 100 juta. Karena 5 juta itu perpuluhannya 500.000. 10 juta perpuluhannya 1 juta. 100 juta perpuluhannya 10 juta. Kalau 500.000 aja engkau sayang dan gak mau merasa sayang, bagaimana mungkin kau bisa mengembalikan perpuluhan 5 juta? Perpuluhan 100 juta. Dan Tuhan gak mungkin kasih engkau lebih lagi dari 5 juta itu. Karena 5 juta aja engkau gak bisa dipercaya. Makanya engkau gak pernah ngalami terobosan keuangan. Gak pernah ngalami mujizat. Gak pernah wow. Engkau cuma dengar orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan ngalami mujizat. Padahal Tuhan ingin memberkati hidupmu. Karena untuk memprioritaskan Tuhan, menjadikan Tuhan yang lebih utama dari hidupmu. Karena kita sering tanya, gimana Pak caranya aku bisa pilih Tuhan sebagai prioritas? Iman. Engkau harus beriman. Engkau harus percaya waktu engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Waktu engkau mengutamakan Tuhan. Waktu engkau melayani Tuhan. Waktu engkau menghargai Tuhan. Tingkap langit dibuka. Pintu tertutup dibuka. Tuhan menggenapi janjinya, doamu dijawab. Engkau diberkati Tuhan. Iman. Ketika engkau tidak bisa memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidupmu, jangan bilang kau beriman kepada Tuhan. Itu membuktikan kau nggak punya iman sama Tuhan. Statusmu aja orang Kristen, engkau boleh ada di gereja, tapi engkau nggak punya iman. Orang yang beriman, dia percaya apapun yang dia lakukan untuk Tuhan tidak akan sia-sia. Dan saya hafal ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 58. Saya sering ngomong sama pengerja. Anda tertulis di kita. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena jerih lelahmu dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak pernah sia-sia. Itu yang menjadi moto hidup saya. Prinsip yang saya tanamkan untuk semua pengerja. Gak ada yang sia-sia engkau berkorban waktu, tenaga, pikiran, uang. Gak ada yang sia-sia, Tuhan gak pernah utang. Tapi kalau kita suka-suka ikut Tuhan, makanya kita gak pernah ngalami mujizat. Saya melatih hidup saya. Paulus dalam kitab Galatia kalau gak salah, berkata, latihlah dirimu untuk beribadah. Latih dirimu untuk beribadah. Beribadah itu gak cuma ada di gereja menyembah Tuhan, enggak. Hidup ini adalah ibadah. Katakan hidup ini ibadah.
Semua yang kita lakukan, semua yang kita putuskan, semua yang kita kerjakan, itu adalah penyembahan kita, persembahan kita, pujian kita untuk Tuhan. Belajar untuk menjadikan hidup ini sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hidupmu harus menyenangkan hati Tuhan. Hidupmu harus berkenan supaya engkau ngalami janji Tuhan. Supaya tahun 2026 engkau ngalami mukjizat-mukjizat itu. Enggak cuma dengar orang lain ngalami, tapi engkau punya kesaksian sendiri. Amin. Karena engkau menjadikan Tuhan yang utama dalam hidupmu. Saya belajar puluhan tahun dan terus belajar untuk lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari kita memprioritaskan Tuhan mengawali tahun ini. Prioritas adalah sebuah pilihan. Kita memilih apa yang mau kita prioritaskan dalam hidup ini. Ada banyak pilihan, saudara, di depan kita. Tapi mengawali tahun ini Tuhan melalui firman pengajaran yang disampaikan. Tuhan mau memberkati kita, Tuhan kasih tahu jalannya. Tuhan rindu kita mengalami kebaikan Dia. Tuhan kasih tahu caranya melalui mimbar ini, dalam pengajaran bulan ini. Jadikan Tuhan prioritas di antara berbagai pilihan yang ada. Prioritas itu pilihan, saudara. Katakan prioritas itu pilihan. Kita memilih prioritas karena kita menganggap itu lebih penting, lebih berharga, lebih menarik daripada yang lain. Kita memilih sebuah prioritas karena kita mengasihinya lebih dari yang lain. Barulah kita menjadikan sesuatu prioritas. Prioritas pilihan. Apa yang kita anggap lebih penting, lebih menarik, lebih berharga, apa yang kita kasih lebih, itu yang jadi prioritas. Seharusnya kita itu memprioritaskan Tuhan. Tuhan lebih penting, Tuhan lebih berharga, Tuhan lebih mulia, Tuhan lebih menarik. Kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Harusnya begitu. Amin. Tapi masalahnya kan banyak orang salah memilih prioritas dalam hidupnya. Dan saya melihat seumur saya, puji Tuhan, Tuhan kasih umur panjang lewat 2025. Tahun ini 2026, saya umur 56 tahun, nanti Maret. Haleluya, 56 masih sehat. Saudara yang dikasih Tuhan, seumur saya banyak lihat orang-orang yang salah prioritas dalam hidupnya. Salah memilih prioritas. Lebih memprioritaskan uang, prioritaskan pekerjaan, ketenaran, pangkat, jabatan, hobi, kepentingan diri sendiri. Ujung-ujungnya apa? Menderita. Ada yang prioritaskan uang, sibuk cari duit, sampai lupa ibadah, sampai tidak layani Tuhan. Saya mengerti kalau memang itu situasinya tidak memungkinkan. Contoh misalnya Pak Yakob, suami Mama Yehu, kerja di kapal. Sekali berjalan 6 bulan, setahun baru pulang sekali. Enggak mungkin. Mau pelayanan di gereja jadi aser, di kapal kan enggak ada ibadah. Mengerti. Tapi di kapal tetap bisa melayani. Suami Bu Deli, di Malaysia Pak ya. Enggak mungkin bisa gabung jadi aser pendoa. Saya mengerti. Tapi bagaimana dengan yang ada di Batam, yang punya waktu banyak? Itu pilihan. Ada orang yang mengutamakan pekerjaan karena menganggap, wah aku harus kerja nih. Kerja dapat duit, aman aku kalau punya uang. Hidupku aman. Dengar saya ngomong. Uang tidak melindungi kita loh. Uang tidak jamin kita aman. Uang tidak menyelamatkan. Uang tidak jamin aman. Ada orang menyandarkan hidupnya pada uang. Menganggap uang segalanya. Ada orang mengejar karir, mengejar ini dan itu. Kerja nggak salah, saya masih kerja. Cari uang nggak salah, rajin harus, kerja keras harus, tapi harus tahu prioritas. Amin.
Ada waktu kerja, ada waktu makan, ada waktu tidur, istirahat, ada waktu refreshing. Tapi jangan lupa yang paling utama, beribadah, berdoa kepada Tuhan. Yang setuju bilang amin. Tapi seringkali kan orang lupa prioritas. Tuhan dari yang harusnya nomor 1, nomor 7, nomor 8, nomor 5. Tuhan jadi ban serep, Tuhan jadi ATM. Makanya hidupnya gak pernah damai. Hidupnya gak pernah aman. Hidupnya masalah terus. Hidupnya gak pernah ada terobosan, muter-muter terus. Gak ada mujizat. Kenapa? Salah prioritas. Saudara, hari ini saya mau bilang begini. Jangan pernah andalkan apapun yang sementara dari dunia ini. Uang, pangkat, jabatan, kekayaan, deposito, harta, kepintaran semua. Karena itu gak jamin hidup kita aman. Dan satu lagi, semua itu tidak memberikan keselamatan kepada kita. Yang menjamin hidup kita aman, damai, tentram, berkemenangan, dan menjamin keselamatan masuk surga, Tuhan. Karena itulah Tuhan harus jadi yang utama dalam hidup kita. Amin. Tuhan harus nomor 1. Tuhan harus jadi andalan hidup kita. Tuhan yang harus kita cari sungguh-sungguh. Tuhan yang harus kita layani. Tuhan yang harus kita kejar dalam hidup ini. Lakukan itu, buktikan, tunjukkan imanmu kepada Tuhan. Cintamu kepada Tuhan. Maka saya percaya, perhatikan, saya tidak mengiming-imingi saudara, ini kesaksian hidup saya. Saya percaya, saudara mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi kalau saudara biasa-biasa ikut Tuhan, cuek-cuek, enggak sungguh-sungguh, kadang melayani, kadang enggak, kadang doa, enggak mau, gereja, on off, ya hidupmu gitu-gitu aja. Maaf saya harus ngomong, dan ini enggak enak. Bagus kalau ngerasa enggak enak. Bertobat, bukan tersinggung. Amin. Saya mengasihi saudara. Saya dapat pewahyuan, saya siapkan diri saya, enggak keluar rumah, doa sama Tuhan, belajar. Tadi malam saya baca kitab pengkhotbah, 1 kitab saya baca, supaya saya bisa tahu apa yang Tuhan mau untuk sampaikan buat saudara. Ini penting. Jadikan Tuhan prioritas dalam hidupmu, amin. Jadikan Tuhan prioritas, jangan salah prioritas. Kalau enggak saudara kecewa, semua yang berasal dari dunia tidak memberikan kepuasan yang sejati. Perhatikan, semua yang berasal dari dunia ini tidak memberikan kepuasan yang sejati. Tidak memberikan kebahagiaan dan damai yang sejati. Terlebih tidak memberikan keselamatan kekal di surga. Uang tidak bisa bawa kita ke surga, pangkat, kepintaran, jabatan, mobil mewah tidak bisa bawa kita ke surga, saudara. Tuhan yang bawa kita ke surga. Tuhan yang berikan ketenangan yang sejati dalam hidup ini. Seperti saya bilang, kalau engkau dekat sama Tuhan, engkau berjalan sama Tuhan, sekalipun engkau ada dalam lembah kekelaman, seperti Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, di tengah-tengah peperangan, ancaman, di dalam lembah kekelaman. Saudara tahu kenapa dibilang lembah kelam? Lembah. Kalau saudara ke Padang, ada Ngarai Sianok di Bukit Tinggi. Kalau siang kelihatan bawah. Mungkin dalamnya 400-500 meter. Kelihatan. Tapi Daud bilang, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Tahu lembah kekelaman itu? Kelam, gelap. Kenapa? Saking dalamnya gak ada sinar. Itu satu perumpamaan, satu contoh, sekalipun kita mengalami pergumulan yang berat, gak lihat cahaya, menakutkan bagi banyak orang. Daud bilang, aku gak takut, karena Tuhan besertaku. Saya percaya kalau orang suka doa, orang suka dekat sama Tuhan, mengasihi Tuhan, tinggal bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Hidupnya aman, damai, tenang. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang raja yang memiliki segala sesuatu yang diinginkan manusia. Gak apa-apa lama dikit ya, supaya jelas ya. Seorang raja yang memiliki segala sesuatu yang diimpikan semua orang di dunia. Raja Salomo, anak Raja Daud. Di akhir hidupnya, berkata bahwa semuanya adalah kesia-siaan. Dan dia menuliskan kitab Pengkhotbah 12 pasal. Tentang apa yang dialami dan dirasakan di akhir hidupnya. Saudara. Seorang raja yang begitu kaya. Yang dikatakan dalam sejarah umat manusia dulu sampai nanti kiamat tidak ada yang melebihi kekayaan Salomo. Tidak ada. Dia kaya sekali. Manusia yang paling pintar. Tidak ada orang yang berhikmat melebihi Salomo. Karena Tuhan mengurapi dia dengan hikmat. Manusia yang penuh dengan kekuasaan. Dia memerintah kerajaannya begitu besar. Raja-raja tanpa harus berperang takluk. Karena mendengar nama besar, tenar, nama besar, hikmat, kekuasaan yang begitu besar. Orang datang bawa persembahan untuk mengenal Salomo. Hebat saudara. Apa yang diinginin? Tadi kekayaan. Manusia ingin apa? 3T ya. Harta, tahta, kekuasaan kan, ketenaran. Wanita ya, kalau pria. Itu bicara seks. Apa yang diinginin manusia, Salomo punya. Lebih dari segalanya. Tapi di akhir hidupnya. Nah, satu lagi lupa, saya ada tulis. Kerajaannya besar. Dia punya 700 istri. Istrinya 700. Selirnya, gundiknya 300. 1000 perempuannya, saudara. Saya nggak bayangin punya istri satu aja nggak habis, saudara. Dibolak balik, dijungkir balik, siang malam pakai ini, pakai itu, dandannya lihat nggak habis-habis. 700. Semua yang diinginkan manusia, yang dikejar-kejar manusia sampai hari ini, Salomo punya berlebih. Tapi di akhir hidupnya dia tulis kitab Pengkhotbah. Dan dia mulai dengan satu pembukaan di Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 3. Di awal kitab itu dia bilang begini. Yuk kita baca sama-sama. Inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya? Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Saudara bayangin, kita masih sibuk ngejar duit. Dia yang punya banyak, sibuk ngejar kekayaan, jabatan, pangkat. Dia udah raja dengan segala kekuasaannya. Kita sibuk ini itu kedagingan kita, kepentingan. Dia punya selir gundik 1000 saudara. Saya nggak ngebayang digilir sehari aja nggak ketemu setahun tuh. 3 tahun baru ketemu. Pada akhirnya dia bilang, semuanya sia-sia. Kenapa? Saya ngebayangin kenapa gitu. Dalam konteks prioritas, saya ngebayangin bahwa waktu dia ada cerita, waktu dia sibuk melakukan semuanya, dia nggak fokus sama Tuhan. Dan Alkitab menuliskan, karena dia sibuk dengan gundik-gundiknya, istri-istrinya, dia nggak fokus sama Tuhan. Akhirnya dia dibawa untuk menyembah berhala. Karena dia nggak tempatkan Tuhan dalam hidupnya sebagai yang utama. Saudara tahu, uang nggak bisa bikin engkau damai sejati. Nggak membuat engkau memiliki ketenangan sejati. Sukacita sejati, enggak. Segala sesuatu yang dari dunia nih nggak bikin kita puas. Makanya kita lihat konglomerat, udah punya triliunan saudara. Tetap aja cari duit. Saya mau bilang saudara, kau sibuk cari duit. Enggak juga habis-habis duit di dunia ini kau cari.
Tapi Alkitab mengajari kita, ditulis Paulus, mungkin sama tadi. Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji. Ada tuh nanti buka ya, saya nggak tahu alamatnya, di Galatia mungkin. Latihlah dirimu ibadah. Ayo paksa, latih. Cari Tuhan, senangkan Tuhan, taat sama Tuhan. Karena ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Waktu engkau memiliki Yesus dalam hidupmu, engkau gak perlu yang lain. Karena di dalam Yesus semuanya yang kau butuhkan kau dapatkan. Waktu engkau punya Yesus, engkau gak seperti orang dunia, gila cari duit, gila kerja, gila ini, gila itu, enggak. Karena engkau rasa cukup. Yesus is enough for me. Jesus enough for me, is enough for me. Aku cukup punya Yesus. Karena waktu aku punya Yesus, aku punya segalanya. Waktu aku punya Yesus, ada pengharapan, ada sukacita, ada kekuatan, ada pengurapan, ada hikmat, ada pertolongan. Ada semuanya. Makanya hari ini firman ngajarin, ayo punya Yesus dalam hidupmu. Yesus yang utama. Salomo berkata semuanya sia-sia. Saya pelajari kitab Pengkhotbah. Satu kitab tadi malam saya baca pelan-pelan. Di pasal 2 ayat 1 sampai 10 nih, bagus berurutan ngajar saudara. Di pasal 2 ayat 1 sampai 10 dia menceritakan bahwa dia sudah mencoba dan menikmati segala sesuatu. Saya ulangi ya, ayat 1 nanti pulang baca, foto. Pasal 2 ayat 1 sampai 10 dia bilang gini, aku sudah mencoba melakukan dan menikmati segala sesuatu. Saya tulis gini, dia menikmati kesenangan, dia coba nikmati, senang, sukacita, bergembira. Dia minum anggur, dia bangun rumah besar. Dia bikin kebun-kebun yang cantik, kebun anggur, taman-taman yang indah, dia bikin itu. Dia tanam pohon buah-buahan, supaya dia bisa lihat buah dan nikmati buahnya. Dia memiliki banyak pegawai, banyak budak, laki dan perempuan. Dia punya banyak ternak, harta, dia kumpulin emas, perak, permata. Istananya berbalut emas. Tempat makannya berbalut emas. Dia ngumpulkan biduan-biduanita, saudara. Penyanyi-penyanyi, penari dia kumpulkan. Dan terakhir dia bilang begini, dan aku punya banyak gundik. Memuaskan hasrat seksualnya. 700 istri dan 300 gundik. Semua dia coba, semua dia punya. Dan dia bilang begini, apapun yang diinginkan, aku lakukan. Apapun yang dilihat mataku yang diinginkan, aku mendapatkan. Bayangin, tapi semuanya itu sia-sia. Ya, di ayat 11. Ya, saudara lihat di bawahnya. Bayangin ayat 10 dia bilang semuanya dia punya, dia sudah alami, rasakan. Di ayat 11 saya baca 2-3. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan itu dengan jerih lelah. Jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Kenapa? Karena bukan Tuhan yang jadi prioritas. Dia bilang semuanya aku lakukan dengan jerih payah. Bukankah ini yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang termasuk saudara di tempat ini? Jangan tersinggung kalau saya ulangi lagi. Saudara mati-matian kerja cari duit. Saudara dengan berbagai alasan tidak melayani Tuhan. Tidak mau ikut doa. Alasan banyak, sibuk, tidak punya waktu, bla 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 bla. Saudara kejar keinginan pribadi saudara. Dengar Bapak Ibu, apa yang sedang kau lakukan, kau upayakan. Salomo udah dapat semua loh. Tapi dia bilang itu sia-sia. Kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan bukan jadi yang utama. Kalau Tuhan tidak menguasai hati, pikiran, dan hidup kita, kita tidak pernah merasakan kepuasan, kebahagiaan, damai yang sejati.
Tidak pernah. Kita akan terus kejar, dan kejar. Tidak pernah rasa tenang. Selalu pingin lebih, dan lebih. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali tahun ini, mari kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Rasakan indahnya hidup sama Tuhan. Dimulai dari awal tahun ini. Rasakan hidup indah bersama Tuhan. Amin. Nah saudara, Pengkhotbah 2, dia tambah lagi tadi Pengkhotbah 2 ayat 11, Pengkhotbah 2 ayat 25 sampai 26. Akhirnya Salomo mengakui bahwa hanya di dalam Tuhan saja ada kenikmatan, ada hikmat, ada pengetahuan, dan ada sukacita. Dia tulis saudara, ayat 25, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan. Ini bentuk kalimat pertanyaan, tapi sebenarnya adalah satu pernyataan yang ingin disampaikan kepada saudara dan saya bahwa di luar Tuhan tidak ada kenikmatan. Di luar Tuhan tidak ada sukacita yang sejati, yang sebenarnya. Di luar Tuhan tidak ada ketenangan yang sebenarnya. Dia tulis, siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, di luar Tuhan. Tidak ada saudara. Hanya di dalam Tuhan kita boleh mengalami, merasakan hidup dengan ketenangan, sukacita yang sejati. Ayat 26, perhatikan ada ayat yang ada kalimat yang saya tulis, warnanya digedekan. Karena kepada orang yang dikenannya, orang yang sesuai hidup dengan kehendaknya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa, siapa orang berdosa? Orang yang gak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Orang yang ngejar hal-hal dunia ini. Orang yang tidak mengutamakan Tuhan. Orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenannya. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Maksudnya apa? Maksudnya orang berdosa ini sia-sia. Sia-sia kamu ngumpulin harta. Sia-sia kamu kerja mati-matian. Sia-sia kamu lakukan ini dan itu. Karena kamu tidak bisa nikmati. Karena apa yang kamu kumpulkan, itu diperintahkan Tuhan. Untuk diberikan kepada orang yang berkenan kepada dia. Orang yang sungguh-sungguh. Kamu nggak nikmati. Yang mengerti bilang amin. Saudara, apa yang saya bagikan ini penting untuk kita terima dengan rendah hati. Sebagai pengajaran untuk hidup kita mengalami kebaikan-kebaikan di sepanjang tahun 2026. Ayo, cari Tuhan. Jadikan Tuhan yang utama dalam hidupmu. Jadikan dia prioritas. Berjalan dekat sama Tuhan, banyak dekat sama Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan. Jangan cuek, sudah berapa lama engkau jemaat di sini? Saya lihat ada yang sungguh-sungguh dan gak sungguh-sungguh. Dari mimbar, saya tahu yang mana yang sungguh-sungguh. Yang mana taat sungguh-sungguh. Ayo saudara, berubah. Kembali kepada Bapa. Dia ingin memulihkan hidupmu. Dia ingin memberkati, dia ingin menolong engkau. Dia ingin memberkati hidupmu. Anak bungsu itu, saudara perhatikan, saudara dengar cerita anak bungsu. Dia tinggal sama bapaknya dan waktu dia tinggal sama bapaknya, dia punya segalanya, dia nikmati semuanya. Tapi waktu dia mulai fokus pada dirinya sendiri. Dengan segala keinginannya. Perhatikan. Waktu dia tinggal sama bapaknya. Semuanya ada. Dia nikmati. Waktu dia mulai mikirin dirinya sendiri. Waktu dia cuma mengutamakan keinginan dagingnya. Dia bilang sama bapaknya. Aku mau pergi. Setelah dia dapatkan warisan. Dia pergi. Dia puaskan dagingnya. Dia puaskan keinginannya. Apa yang terjadi? Dia jauh dari bapaknya. Itu yang saya bilang tadi, tanpa Tuhan engkau pasti menderita. Tanpa Tuhan engkau pasti kecewa. Tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Sama dengan anak bungsu ini, dia tinggalin bapaknya, jauh dari bapaknya. Dia puaskan dagingnya. Apa yang terjadi?
Dia jatuh miskin. Dia menderita. Mau makan aja enggak bisa. Mau makan ampas babi pun enggak bisa. Saya mau bilang sama saudara. Waktu saudara jauh dari Tuhan. Waktu saudara mengutamakan daging saudara, tinggalkan Tuhan di belakang saudara. Saudara hidup semaunya. Engkau seperti anak bungsu. Kesia-siaan, penderitaan, kesusahan. Puji Tuhan dia bertobat. Waktu dia sadar aku susah, aku menderita. Lalu dia bilang begini. Dia ingat bapaknya. Alkitab mencatat. Dia ingat bapaknya dan dia berkata dalam hatinya. Di rumah bapakku banyak makanan. Aku akan kembali kepada bapakku. Aku akan mengaku dosa dan minta maaf. Lalu dia bangkit. Lalu dia berjalan kembali. Bapaknya dari jauh tiap hari tunggu sampai hari itu dia pulang. Masih bau babi saudara. Bau. Bapaknya peluk dia. Panggilkan karyawan. Bawa jubah. Bawa cincin. Bawa kasut. Kasih dia dipulihkan. Hari ini berapa banyak saudara yang seperti anak bungsu ini. Bertahun-tahun hidupmu melarat. Maafkan saya kalau saya harus ngomong ini. Bertahun-tahun hidupmu berputar-putar pada kesusahan dan penderitaan. Bertahun-tahun tidak ada terobosan. Tidak ada mukjizat. Hidupmu berantem suami istri. Bertahun-tahun engkau tidak lihat masa depan. Tapi hari ini kesempatan kau kembali bertobat. Kembali kepada Bapa. Untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Ayo balik. Berubah. Berapa lama jadi jemaat Immanuel? Sikapmu begitu-begitu saja. Ayo rubah di tahun 2026. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Layani Tuhan. Doa. Taat setia sama Tuhan. Supaya engkau dipulihkan. Tuhan mengasihimu, saya mengasihi saudara. Saudara, saya ingin apa yang saya alami bersama keluarga anak-anak. Saudara juga ngalami dalam hidup saudara ikut Tuhan. Amin. Saudara bisa bersaksi bagaimana Tuhan memberkati, menolong, memulihkan, menyembuhkan, melakukan mujizat. Tapi ada syaratnya. Jadikan dia yang utama dalam hidupmu. Jadikan dia prioritas. Jangan suka-sukanya ikut Tuhan. Amin.